Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pada Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter dan Etika Profesi, yang kami hormati kepada Saudara Aufa Hanan Al-Ghazali sebagai pembicara kita pada Zoom kali ini, serta tidak lupa yang kami sayangi dan banggakan teman-teman audiens yang telah bergabung pada sharing pengalaman sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita dapat bergabung dalam sharing pengalaman dengan tema menggali kompetensi kepribadian guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan pada sore hari ini, Sabtu 25 Mei 2024. Teman-teman yang berbahagia, sebelum memasuki acara yang pertama, perkenalkan, saya Siva Aulia selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini dan memperkenankan saya untuk membacakan susunan acara diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acara yang pertama yaitu 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi dan sharing session, yang ketiga tanya jawab, keempat dokumentasi, dan yang kelima penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti berupa pemaparan materi dan sharing session yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Auni Mardiatus Solihah selaku moderator yang akan membersamai teman-teman pada sore hari ini di acara sharing session pengalaman kampus mengajar terkait kompetensi kepribadian guru. Oke, pada kesempatan kali ini, tema yang kami ambil adalah menggali kompetensi kepribadian guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tentunya teman-teman di sini sudah sangat penasaran dengan tema yang kami angkat, seperti bagaimana sih cara meningkatkan kompetensi kepribadian guru, bagaimana cara kualitas pembelajaran yang baik, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, semua ini akan dibahas secara tuntas oleh pembicara kita yang sore hari ini bersamai kita. Beliau adalah Kak Aufa Hanan Al-Ghazali. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau, yang diantaranya beliau merupakan seorang mahasiswa PPKN S1 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pengalaman dan organisasi, beliau merupakan peserta kampus mengajar kelima, koordinator bidang MIBAH HMPS PPKN, kemudian sekarang sedang magang di bidang publikasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, sepertinya mungkin langsung saja ya, karena sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan sharing-sharing dari Kak Aufa ini. Baik, untuk Kak Aufa, waktunya saya persilakan untuk memandu dan menceritakan pengalaman-pengalaman terkait kampus mengajar maupun tema yang kami angkat yaitu tentang kepribadian seorang guru. Baik saja, kepada Kak Aufa, saya persilahkan. Ya, cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ya, di sini perkenalkan ya sebelumnya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Auni Mardiatus Solihah selaku moderator, juga MC kita dan juga yang terhormat pada Ibu pendamping serta teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sore hari ini. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan dulu ya agar lebih afdol kita perkenalan kembali. Ya, perkenalkan nama saya Aufa Hanan Al-Ghazali. Kalau di kartu akikoh saya panggilannya Hanan, tapi
semakin kesini semakin banyak juga yang memanggil Aufa atau Hanan atau Al. Sebenarnya kalau pengen keren juga maunya dipanggil Al, cuman nama pemberian orang tua adalah nama yang terbaik dan juga terserah lah dari mereka-mereka senyaman mereka untuk memanggil saya. Ya, pada kesempatan sore kali hari ini ya, saya merupakan alumni dari kampus Mengajar 5 yang dimana itu adalah salah satu bukan. Jadi sebelum adanya pergantian kebijakan dari pemerintah yang dulunya ketika kampus Mengajar 5 dan 6 itu hanya ada sekolah dasar, tetapi ketika sekarang itu kampus Merdeka sudah ada di sekolah menengah pertama. Nah, yang saya ingin saya cerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman saya ya. Jadi, menurut pandangan saya ketika saya mengikuti kampus mengajar, itu saya juga bercerita dengan teman-teman saya dan juga orang-orang terdekat saya yang pernah mengikuti kampus mengajar itu kompetensi dari seorang guru di tiap sekolah itu berbeda. Dan hal yang membedakan itu biasanya adalah yang pertama letak sekolah atau geografis sekolah, yang kedua sumber daya manusia yang ada di sekitar lingkungan sekolah, dan juga sumber daya dari peserta didik tersebut. Jadi kalau kita menggarisbawahi bahwasanya kompetensi kepribadian yang utama adalah kepribadian dari seorang guru itu sama, sebenarnya adalah beda. Nah, menurut kompetensi yang dipaparkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas itu tahun nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan itu, selain itu pada kompetensi kepribadian, guru juga harus menjadi panutan bagi siswanya untuk menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Menurut kata Rahmadi itu yang penting adalah menjadi role model. Nah, di sini tadi saya telah jelaskan, yang penting adalah menjadi role model. Kita tidak bisa orang yang mungkin seorang guru kelahiran Jaksel lalu pindah ke tempat pelosok, misal di tempat saya yaitu di Banjarnegara itu, mereka memiliki budaya yang berbeda. Jadi guru tersebut tidak bisa menerapkan budaya di mana kota dia berasal. Jadi setiap guru pun untuk kompetensi pribadinya itu harus menyesuaikan kondisi sekitar. Lalu untuk saya sendiri ketika dulu ditempatkan dalam kampus mengajar itu saya ditempatkan di SD Negeri 1 Bandanarum, salah satu kecamatan baru yang ada di Banjarnegara. Jadi kecamatan itu benar-benar tertinggal, bahkan pasar pun tidak ada di sana. Dan waktu tempuh dari rumah saya sampai ke sana adalah 1,5 jam. Itu termasuk dekat dibandingkan dengan guru-guru yang lain yang dimana banyak yang berasal dari Kebumen, Sokaraja, Banyumas, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin saya juga baru pernah dapatkan ketika kampus mengajar, karena jujur saya juga dulu sekolah kebanyakan di kota karena saya rumahnya tidak begitu pelosok, jadi saya sekolah di kota, lalu di Univ juga bertemu dengan orang-orang yang notabene-nya adalah orang kota. Ketika saya bertemu dengan guru-guru yang ada di pelosok itu sangat beda. Mereka jauh terlihat lebih santai, mereka jauh terlihat lebih tenang, dan juga terlihat lebih, apa ya, bahasa kasarnya itu seperti bodoh amatan dengan kondisi yang ada. Jadi mereka hidup ya, yang penting hidup, ngajar, yang penting ngajar. Mungkin itu dari sedikit kisah dari saya. Lalu sedikit lagi kisah dari saya ketika seorang guru memiliki kompetensi yang bagus, tapi tidak dibarengi dengan prasarana yang bagus, itu juga hasilnya akan nihil. Seperti yang saya rasakan juga di SD dulu saya itu, bahkan untuk LCD proyektor itu tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana guru ingin mengajar dengan metode teknologi atau iptek yang dia miliki untuk menampilkan itu sangat tidak ada. Ya, untuk selanjutnya Mbak moderator mungkin bisa langsung bertanya. Ya baik.
Mungkin ini ya, saya ingin menanyakan perihal, kan kakak sudah melakukan kampus mengajar, tentunya memiliki gambaran ya, untuk kita mahasiswa pendidikan, apa sih pribadian yang sangat urgent saat ini yang harus kami miliki sebelum menjadi seorang guru gitu. Mungkin bisa dijawab ya. Ya, untuk kepribadian yang sangat urgent yang kita butuhkan, kita adalah generasi Gen Z ya, dan juga sekarang itu banyak sekali media sosial seperti TikTok, Facebook, dan lain-lain yang dimana itu orang tua itu sangat susah sekali untuk menyaring hal-hal tersebut. Jadi globalisasi atau budaya-budaya dari kota yang masuk atau juga dari mohon maaf budaya-budaya dari luar itu banyak sekali yang masuk. Terutama adalah pada kosakata anak dan juga cara bicara anak. Jadi saya juga kaget ketika saya SD, bahkan bicara tentang kaki empat, bicara tentang bahasa Jawa Timuran, Surabaya tahu sendiri kan. Nah, bicara tentang binatang-binatang yang seharusnya mereka belum tahu, itu mereka sudah tahu dan sangat fasih. Bahkan ketika mereka sepak bola di lapangan yang di depan persis kantor itu, mereka bicara itu dengan fasih dan sangat jelas. Jadi hal yang pribadi yang harus dimiliki oleh kita, yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan pribadi yang sopan santun serta lemah lembut dalam bertutur kata. Karena kita adalah role model bagi anak-anak atau peserta didik kita nantinya. Itu mungkin Mbak Auni. Apakah cukup menjawab Mbak Auni? Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kembali, menurut kakak sendiri, strategi apa sih yang bagus digunakan untuk mendekatkan diri kepada siswa yang memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda gitu saat kegiatan belajar maupun di luar belajar gitu. Ya, terima kasih Mbak Auni. Ya, ini juga sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ada sedikit cerita di mana ketika saya ikut kampus mengajar itu ada anak kelas 4 SD belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Itu bukanlah hal yang wajar tapi hal yang sangat genting ya. Jadi itu anak seperti anak spesial. Nah, bagaimana sih kita untuk mendekatkan diri kita kepada siswa tersebut agar tidak tertinggal? Yang pertama adalah ketika saya menanyakan juga ya, hal itu juga saya tanyakan kepada guru-guru di sekitar situ. Hal yang pertama adalah kita harus tahu latar belakang dari anak tersebut. Karena apa? Kita tidak bisa menarik kesimpulan tanpa kita mengetahui latar belakang. Kita harus tahu latar belakang tentang orang tuanya, pekerjaan orang tua, mungkin bagaimana di rumah, dan seperti apa anak itu ketika ada di luar lingkungan sekolah. Ketika kita sudah mengetahui itu semua, kita bisa mengajak kerjasama dengan orang tua yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, jangan sampai anak tersebut tertinggal. Jadi ketika kita, apalagi sekarang sudah memakai kurikulum merdeka di mana anak harus aktif, kita harus memberikan kesempatan kepada anak tersebut. Kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk menjawab, atau kesempatan untuk mempresentasikan hal yang dia miliki. Jadi intinya yang pertama kita harus mengetahui latar belakang dan juga pendekatan kepada keluarga serta orang-orang di luar sekolah. Dan yang kedua ketika KBM kita tidak boleh meninggalkan anak tersebut. Karena ya mungkin anak-anak seperti itu pola pikirnya ketika anak biasa sudah jalan satu langkah, dia baru jalan setengah langkah. Jadi kita harus rangkul, kita tidak boleh biarkan, dan kita harus memberikan perhatian ekstra kepada anak tersebut. Ya, mungkin seperti itu Mbak Uni. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut aja ya, teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, ini saya berikan 2 termin. Untuk setiap termin terdiri dari 2 penanya. Untuk yang ingin bertanya, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Baik.
Baik, untuk termin pertama ini saya akan memilih Mas Abdul Rosik, kemudian ada Mbak Cahyani Natriana. Untuk pertama, Mas Abdul Rosik boleh melontarkan pertanyaannya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Auni. Ya, ini pertanyaan saya terkait tadi anak kelas 4 yang belum bisa membaca. Dan itu kan harus mendapatkan perhatian khusus ya, Mas ya. Kalau itu bagaimana cara Mas sendiri untuk membagi perhatian antara anak yang belum bisa membaca tadi dengan anak-anak yang lain? Karena kan sebagai siswa ada juga nanti yang takutnya bilang kalau Mas sendiri itu tidak adil membagi perhatiannya begitu. Baik, untuk Kak Aufa sendiri ini untuk ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab dulu, nggak apa Mbak? Oh iya, baiklah. Silahkan. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena juga tadi penjelasan saya kurang apa namanya bukan kurang tepat tapi kurang lengkap ya, kurang lengkap, di mana benar sekali ketika kita memperhatikan seorang anak pasti menimbulkan rasa cemburu kepada peserta didik lain. Nah, bagaimana waktu saya menjadi mahasiswa kampus mengajar itu mengatasi hal tersebut? Yang pertama adalah perlu kalian ketahui ya, ketika kampus mengajar itu kan ada beberapa anggota, jadi tidak hanya satu tapi ada 2 atau 3. Nah, kebetulan di tempat saya itu ada 3 anak. Ketika masuk kelas itu kita sebelum masuk kelas itu ada yang namanya observasi kan. Nah, ketika observasi kita mengetahui titik-titik kelas mana saja yang memerlukan bantuan ekstra. Ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, jadi kalau ada jatah masuk ke kelas tersebut, misal kelas 4 tadi kan, kita masuk ke kelas 4, maka di kelas 4 itu harus diisi minimal 2 orang, tidak boleh kurang, atau bahkan 3 orang. Jadi ketika salah satu teman saya menjelaskan materi atau memberikan soal dan memberikan hal lainnya atau menggambar dan lain, saya fokus untuk mengawasi anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang fokus untuk mengawasi anak tersebut itu tidak hanya saya, tapi misal di minggu berikutnya kita gantian, di minggu berikutnya saya yang memberikan materi dan teman saya yang mengawasi dan seterusnya. Jadi ketika kita bergantian secara tidak langsung, anak itu tidak memiliki rasa tidak ke pribadi saya secara langsung. Oh, ini Mas Aufa cuma mau nih sama ini, tidak seperti itu. Maka anak berpikir, oh ini memang anak yang butuh perhatian ekstra. Dan juga tidak kalah pentingnya kita menjelaskan kepada teman-teman yang lain ketika mereka merasa cemburu. Karena pernah ada kejadian juga teman mereka ada yang cemburu. Mbak, itu kok yang kok dideketin terus, saya nggak pernah gini-gini. Kita menjelaskan kepada mereka secara langsung dan dengan bahasa yang pelan dan juga dengan bahasa yang tidak menyinggung atau menimbulkan pembulian. Itu yang paling utama. Kita menjelaskan bahwasanya Dek, itu kan belum bisa membaca, jadi mau nggak mau kita harus awasin. Kamu kan udah membaca, kamu udah hebat. Kamu kan anak hebat, udah bisa membaca. Jadi temenmu yang belum membaca, kita tambahin perhatian biar mereka juga ikut bisa membaca. Nanti jadinya kalau kamu main, kamu bisa main baca bareng di perpus dan lain-lain. Nah, mungkin itu Mas Abdul Rosik menjawab pertanyaan dari saya. Baik, apakah Mas Abdul Rosik jawabannya sudah memuaskan? Sudah Mbak Auni, terima kasih banyak Mas. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Mbak Cahyani Natriana, boleh Mbak pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada Auni yang sudah memberikan izin saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Kak Aufa. Kan Kak Aufa ini kan memiliki pengalaman di kampus mengajar ya. Pasti Kak Aufa juga udah tahu nih karakteristik dan kepribadian anak-anak peserta didik itu pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana nih cara Kak Aufa menyampaikan materi yang bisa diterima oleh peserta didik? Kan nggak semua peserta didik nih Kak bisa mengerti materi yang disampaikan oleh gurunya. Ya, sekian Kak.
Baik, silakan Kak Aufa untuk dijawab pertanyaan dari Mbak Cahyani ya. Ya, terima kasih Mbak Cahyani. Jadi pertanyaannya bagaimana menyampaikan materi yang bisa diterima oleh semua peserta didik dikarenakan kepribadian peserta didik itu berbeda-beda. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan, benar-benar lakukan, itu adalah ketika observasi kita benar-benar harus menemukan semuanya. Tidak hanya observasi yang keliling, observasi yang mengerti anak ini, tapi kita harus mengetahui, oh, anak ini mayoritas seperti apa, minoritas seperti apa, dan juga tidak kalah pentingnya kita menanyakan kepada guru pembimbing wali kelas. Karena saat itu SD, jadi satu kelas diampu oleh satu guru. Kita menanyakan banyak hal kepada guru tersebut. Karena apa? Guru itu membersamai paling tidak sudah lama lah ya dengan anak-anak tersebut. Jadi mereka tahu kelemahan anak ini apa, kelebihan anak ini apa, dan hal apa yang harus diberikan. Nah, atas dasar yang telah dijelaskan oleh guru tersebut, kita lakukan semuanya. Seperti contohnya waktu itu ada yang tidak bisa menghitung. Jadi anak itu tidak bisa menghitung, dia membaca jago tapi tidak bisa menghitung. Maka dari hal tersebut, kami membagi tugas juga, di mana ketika teman saya sedang memberikan hitung-hitungan, saya mengawasi, dan juga tidak kalah pentingnya kita harus membuat asik materi tersebut. Maksud asik di sini yaitu jangan sampai membuat anak tersebut itu gundah atau gelisah. Itu yang pertama, karena pada saat itu kepribadian anak tersebut adalah gampang bosen dan sangat apa ya namanya, pelin-pelan. Mungkin pelin-pelan bisa diterima ya oleh teman-teman sekalian ya. Sangat pelin-pelan. Jadi ketika mengerjakan soal ini susah, dia langsung murung, tidak mau mengerjakan lagi dan lain-lain. Jadi ketika itu menjawab pertanyaan dari Mbak Cahyani tadi, yang pertama adalah kita melakukan observasi dengan benar sampai ke titik-titik terdalam. Yang kedua, komunikasi dengan guru pengampu kelas. Karena guru pengampu kelas pasti tahu, paham kepribadian-kepribadian apa. Dan yang ketiga, yaitu kita mendiskusikan bersama dengan guru tersebut bagaimana jalan keluarnya agar bisa mengatasi hal tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, apakah Mbak Cahyani jawabannya diterima atau kurang memuaskan? Baik, sudah cukup. Terima kasih Kak Aufa. Baik, untuk termin kedua, kepada Mbak Luisha boleh memberikan pertanyaannya ya. Dan Mbak Carefa, kepada Mbak Luisha, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Uni. Izinkan saya bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwasan ada anak yang kesulitan atau terkendala dalam hal kepribadian yang mungkin kurang aktif. Nah, kalau dari yang saya temui waktu saya observasi ke salah satu SMA yang ada di Kulon Progo itu, ada salah satu siswa yang dia itu difabel. Nah, menurut Mas Alfa, bagaimana sih kita mengatasi nantinya ada murid yang terkendala secara fisik begitu? Terima kasih. Baik, apakah pertanyaannya jelas, Kak Aufa? Ya, cukup, Pak. Jelas. Baik, silakan dijawab. Ya, tentang murid difabel ya, Mbak. Yang saya temui dulu di lapangan, karena saya SD dulu, jadi masih sangat rawan. Yang pertama tentang pembulian. Jadi semisal ketika ada murid yang kurang cakap atau ada hal-hal yang tidak serupa dengan mereka pasti akan membuli, itu pasti. Entah itu di dalam kelas ataupun nantinya di luar kelas. Nah, hal-hal tersebut untuk membangkitkan rasa kepercayaan dari anak difabel tersebut, yaitu kita terus memacu mereka dengan cara yang halus. Yang pertama harus dengan cara yang halus agar mereka mau atau memiliki rasa semangat untuk mempresentasikan diri mereka. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kita menjaga audiens atau teman-temannya yang lain. Karena apa? Ketika kita tidak menjaga mereka, nanti pikiran dari anak difabel biasanya adalah, kalau saya seperti ini, saya salah, nanti saya akan dibully,
dan lain-lain. Jadi kita juga harus menenangkan juga anak difabel tersebut bahwasanya aman kok teman-teman. Teman-teman kamu tidak akan membuli kamu dan lain-lain. Nah, di lain sisi kita juga harus mengondisikan audiens supaya tidak membuli siswa tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, terima Baik, bagaimana Mbak Luisa? Sudah Mbak Auni, sudah menjawab. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita ke penutup? Baik, untuk Mbak Kareva, boleh. Oke, aku mau tanya Mas terkait tadi apa tentang kompetensi kepribadian guru sendiri. Nah, berdasarkan yang saya temui juga di lapangan, terus berdasarkan observasi juga, itu tuh masih banyaknya guru yang kadang tuh masih memberatkan pada tugas dia sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang pengajar. Jadi ketika dia tuh jarang ada di kelas ketika mengajar, jadi lebih banyak memberikan siswanya itu seperti tugas, terus seperti laporan sebagainya, dan dalam memberikan pengajaran itu sedikit. Nah, tanggapan dari Mas sendiri tuh tentang hal tersebut bagaimana? Baik, silahkan Kak Aufa untuk dijawab pertanyaan dari Mbak Jili ya. Ya, itu berarti tidak hanya saya juga ya, tidak hanya saya saja yang menemukan hal tersebut ya, ternyata banyak juga menemukan. Jadi ketika saya dulu kampus mengajar juga menemukan hal yang sama, bahkan tidak 1-2 guru, tapi sangat banyak sekali. Dan yang lebih kacau lagi adalah sebuah perpustakaan itu dijadikan tempat base camp, di mana guru-guru merokok, ngopi di situ, dan anak-anak yang ingin ke perpus itu kadang-kadang juga diusir, bahasa kasarnya mereka suruh keluar ya. Kalau menurut tanggapan saya sendiri, yang pertama guru-guru seperti itu biasanya memang dari diri mereka sendiri itu tidak ada keinginan untuk menjadi guru, tidak ada rasa semangat. Yang kedua, guru tersebut tidak memiliki, itu hal buruknya ya Mbak, mereka itu pasti tidak punya keinginan dan juga maka berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang buruk ya. Tapi di sisi lain biasanya itu ada hal positifnya Mbak. Kenapa? Kalau saya amati dulu ketika di SD saya, itu guru yang jarang masuk kelas atau bahkan mungkin ya jarang terlihat apa, mereka kurang memiliki kedekatan dengan siswa. Nah, kenapa saya bilang positif? Karena seperti ini Mbak, ketika siswa itu memiliki rasa kedekatan dan mereka tidak bisa mengontrol atau mereka melebihkan, maka ketika seorang guru memberikan teguran, itu biasanya tidak mempan Mbak. Mereka mengucilkan atau cuma Pak ini doang B yang ngomong, Pak ini gitu-gituan. Sering bercanda apa. Tapi ketika guru yang jarang masuk kelas dan tidak memiliki kedekatan dengan siswa, ketika guru tersebut menegur siswa yang melakukan pelanggaran keras, maka akan didengar dan ditakuti. Itu hal positif yang ada. Dan hal buruknya ya memang banyak siswa di kelas tersebut yang terlantar. Mereka kurang materi, mereka tidak merasakan diajar dengan baik, bahkan mereka sampai suntuk dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Itu tanggapan dari saya, Mbak. Baik, bagaimana Mbak Jili atas jawaban yang Kak Aufa berikan? Baik, udah cukup jelas sih, udah cukup paham juga. Terima kasih. Oke, baiklah, karena sesi tanya jawab sudah habis, maka demikian diskusi dan pemaparan materi sharing session mengenai menggali kompetensi kepribadian guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelumnya, kami di sini juga merupakan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan yang nantinya mungkin kami akan menjadi seorang guru atau teman-teman di sini juga ingin mengikuti kampus mengajar. Mungkin dari Kak Aufa sendiri bisa memberikan 1-2 kata motivasi untuk kita semua. Saya persilahkan. Ya, mungkin sedikit motivasi ya dari banyaknya riuh pikuk di luar sana tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang berganti-ganti, yang harus PPG dan lain-lain, tapi terutama kita adalah
pendidikan PKN. Jadi kita dituntut itu tidak hanya untuk menjadi seorang guru, tapi di mana nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya mengandung atau nilai-nilai Pancasila itu mengandung banyak makna. Karena itu kita juga bisa menjadi jurnalis, kita bisa menjadi seorang peneliti muda, kita bisa menjadi pengusaha dan banyak lain hal. Maka dari itu jangan patah semangat dan jangan pernah menyesal untuk berada di PPKN sendiri. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang ingin mengikuti kampus mengajar, tetap semangat dan juga jangan pernah mengeluh karena nantinya di lapangan banyak hal yang belum kita temui di sana. Jadikan itu sebuah pembelajaran untuk kedepannya, membuat diri kita lebih baik. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih atas motivasinya Kak Aufa. Tuh teman-teman, pokoknya jangan pernah menyesal untuk berada dalam PKN dan jangan pernah menyerah ya. Karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal kayak apa gitu ya. Oke, tiba sudah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Aufa yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk bergabung dan membersamai kita untuk sharing session pada sore hari ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia join dan aktif dalam sharing session sore hari ini. Saya Auni Mardiatus Solihah selaku moderator mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan yang selama rangkaian acara saya berikan. Di penghujung acara, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Baik, sesi yang berikutnya adalah penyerahan sertifikat dari kelompok 3 kepada Saudara Aufa. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada teman-teman semuanya yang belum presensi, mohon dipresensi dulu ya. Linknya sudah dibagikan oleh petugas. Baik, teman-teman yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Namun di sini saya sedikit menginformasikan pada teman-teman untuk tidak keluar dulu dari Zoom karena akan didokumentasi. Saya mewakili teman-teman sharing session pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Aufan selaku pembicara kita yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dapat memberikan ilmu yang luar biasa dalam acara sharing pengalaman kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sharing pengalaman pada sore hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat meningkatkan pemahaman kita akan membuka jalan baru tenaga pendidik yang merajut kreativitas, karakter, sosialitas, dan inovasi pendidikan. Di sini saya mewakili teman-teman pengurus sharing pengalaman memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kesalahan maupun kendala dalam acara kali ini. Terima kasih partisipasi yang luar biasa dari hadirin sekalian. Akhir kata, saya Siva Aulia selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Salam berbahagia, salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan teman-teman untuk memposisikan dirinya untuk melakukan sesi dokumentasi. Silakan. Teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa on cam karena ini mau sesi dokumentasi ya. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3.
Slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk yang sesi dokumentasi sudah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung di sharing pengalaman ini. Terima kasih semuanya. Silahkan Terima boleh kasih. keluar Jangan dari lupa room diisi ini. presensinya ya teman-teman. Terima kasih. Kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, ya. Aku lagi Jadi, mlebu.